Halo, selamat pagi Selamat teman-teman pagi. lagi. Sekarang saya ditemani sama Frater Thomas namanya. Iya. Nah, Frater Thomas ini akan menemani kita mendalami perbul tentang discernment atau pembedaan roh, atau kita kenal juga dengan istilah diskresi itu. Diskresi. Nah, Frater Thomas coba kenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Frater Thomas Beckett Pramudita. Lalu Co-Frater Yesuit biasanya memanggil saya Frater TP. Tapi teman-teman silahkan bebas memanggil saya. Lalu di sini saya tingkat 2 semester 4. Saya tinggal di komunitas Pulau Nangka. Oke, nah teman-teman kita langsung aja ya masuk ke tema perbul ini. Sembari kalian duduk tenang di kamar masing-masing, Work from home gitu work ya. from home, Salah keren. atau udah bisa online Bisa atau online. belum gitu ya, bisa online dari Adorasi rumah, online. adorasi online, macam-macam sekarang, rosario online, macam-macam sekarang perbul online. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke tema kita tentang discernment of spirit atau Wih. diskresi atau Pembedaan roh. itu. Nah, roh tentang apa? Apakah roh itu tentang Iya nih. roh gaib? Banyak yang salah kira nih roh apa sih Roh. roh? Maksudnya roh tuyul gitu. Tuyul, kuntilanak atau apa gitu ya? Tentu bukan itu ya teman-teman ya. Itu. Roh itu nanti ada dalam hati kita masing-masing. Iya. Oke teman-teman, daripada kita nggak jelas itu ya, kita langsung masuk ke tema kita hari ini tentang discernment of spirit, tentang diskresi. Nah, kami mau kasih 2 ilustrasi untuk membuka pertemuan kita ini. Ada 2 ilustrasi, mari kita simak ilustrasi pertama. Gue bro, gue mau cerita nih bro. Gue Gimana? kemarin tuh ya, gue tuh ikut seleksi CPNS bro. Hmm. Aduh, gue udah dari tahun kemarin pengen banget masuk jadi pegawai negeri sipil gitu. Lah emang lo udah belajar emang? Nah, tapi gobloknya bro, gue malamnya itu gue malah main game. Gue kan lagi seneng main game nih, main COC nih. By the way gue udah balai kota level 13 nih, maksimal itu. Ya. Nah, Sampai jam berapa lo main? sampai jam 3 pagi bro. Anjir. Dari jam 6 sore. Ah. Karena itu lagi battle-battlenya kan, gue Ah. lagi banyak dapat kristal, terus menang terus sampai jam 3. Nah, gua udah habis jam 3 tuh ngantuk terus habis itu tidur jam 6 bangun. Lah gua keburu-buru padahal Ujiannya jam berapa? ujiannya jam 8. Tapi jam 7 gua harus sudah sampai tempat untuk registrasi ulang. Tapi kan ada waktu buat belajar, Bro. Lah. Karena waktu buat game itu kan. Nah, tapi gua tahu nih, teman gua yang ikut CPNS itu ada yang pinter banget. Nah, gue udah ngincar besok ntar nggak apa-apa deh tidur, ntar bangun sampai tempat langsung ngincar tempat duduk samping dia. Bisa gitu ya? Dan singkat cerita gue tuh dapat Dapat gitu. tempat duduk samping teman gue, katakanlah namanya Andy gitu ya. Si Andy pintar banget, gue duduk sama dia, dapat. Nah terus gue kepikiran nih mau nyontek sama dia. Karena lo nggak belajar. Nah karena dia teman baik gue, lo mau nggak nanti bantuin gue belajar nih semalaman lagi war main COC sampai malam jam 3 Terus pagi. boleh dikasih. Nah, untungnya dia kan baik tuh sahabat gua. Hmm. Dia ya udah deh, ntar gua kasih jawabannya. Nah, singkat cerita, sampai di tempat ujian, waktu pengawasnya keluar, gua nyandarin kertas ke Andy, minta jawaban. Ini kan pilihan ganda tuh, 150 soal tuh. Nah, dia tuh nyatet semua 150. Dia ayo buruan, gurunya mau masuk nih. Nah, terus gua ambil kertasnya, gua salin semua jawabannya. Seneng. Pas gue nyalin sampai nomor 10, nah mungkin nomor 10 nih apesnya gue nih, pengawasnya masuk bro, dan ngeliatin gue nyontek gitu. Alhasil ya di akhir tes gue dipanggil sama pengawasnya dan dinyatakan tidak lolos. Andy juga nggak lolos. Waktu itu nyesel banget sih, kok ya maunya gue nyontek gitu loh. Walaupun sebenarnya saat di tempat gue juga punya pikiran antara mau nggak mau gitu. Apa gimana nyontek? Enggak. Tapi lo nyesel habis itu? Nyesel banget bro. Karena kan gue nggak lulus CPNS. teman gue si Adi juga nggak lolos, juga kena imbasnya. Dan gue malu karena ketahuan sama pengawas.
Itu gue malu banget, itu pengalaman paling goblok lagi tahun ini. Ya, Besok-besok gak lagi deh. salah lo sendiri nggak belajar malah main game. Tapi itu seru bro, lagi war besar gitu loh. Tapi kenapa harus nyontek kan? Ya Ya kalau kan kalau bisa kerjain sendiri. kan nggak belajar. Ah. Gimana ya? Itu ilustrasi yang pertama tentang apa? Menyontek. Menyontek. Cek nyontek. Menyontek itu nanti kita lihat itu bisikan dari roh apa itu tentang menyontek. Nah teman-teman, tadi kan si teman kita yang nyontek tadi kan bingung tuh ya awalnya Bingung. mau nyontek atau enggak itu. Tapi Iya. kalau nggak nyontek dia nggak bisa ngerjain soal. Bisa itu. ngerjain soal. Tapi kalau nyontek enak juga itu. Udah ada temen yang mau yang pinter diisiin lagi soalnya jawabannya. Tapi akhirnya setelah ketahuan apesnya ketahuan. Apesnya ketahuan. Dia merasa menyesal sendiri. terus menyesal, terus merasa bersalah karena membuat si Andy juga Andy juga merasa masuk dalam masalah gitu. itu. Nah teman-teman, dari cerita tadi itu kita mau lihat sebenarnya apa sih roh itu, apa sih, gimana sih caranya membedakan roh itu, roh itu, bertisirasi itu gimana sih di situasi teman kita itu situasinya dia itu masih suka galau gitu. Iya, Galau atau masih dalam arti tertentu dia masih sering jatuh dalam dosa yang sama itu. Terbelenggu dalam dosa gitu lah ya. Terbelenggu dalam dosa dalam arti dia suka main game terus, tidur larut malam terus. Udah tahu besoknya ujian, malah main game, nggak belajar, malah merencanakan apa namanya, nyontek pula. Ya, banyak pekerjaan terbengkalai itu. Jadi kalau orang lagi situasinya galau, situasinya lagi jauh dari Tuhan itu, dia bakal sering kayak gitu, gampang digoda oleh roh jahat. Nah, roh jahat dan roh baik dalam ilustrasi tadi itu seperti apa itu? Roh jahat dalam ilustrasi tadi mencontek itu, si roh jahat tadi itu menggoda si teman kita tadi supaya dia nggak maju-maju itu. Betul banget. Dia nggak maju dan makin seneng berbuat dosa, makin seneng terus berdosa gitu ya. Makin ketagihan nyontek, makin melakukan hal yang sama, berkubang dalam dosa itu. Cara roh jahat itu menawarkan dosa ke teman kita tadi itu lewat imajinasi itu, dengan menawarkan dengan nyontek aja lah, kesenangan duniawi dengan gitu ya. kesenangan duniawi, nyontek aja lah nggak apa-apa itu. Ya, daripada lu pusing-pusing kan, nyontek aja udah. Apalagi ada temenmu yang bisa yang pinter dan mau lagi. Terus roh baik dalam ilustrasi itu gimana Tom? Nah kalau roh baik ya jelas banget, kalau tadi dalam imajinasi itu kan bisa bias ya. Nah yang nggak bias kan itu nurani dan akal budi gitu, yang pasti lebih jernih. Walaupun memang mikir lagi ya, tapi itu datangnya dari roh baik gitu, yang membuat ketika kita sadar kita merasa bersalah, merasa menyesakan hati. Maka dari contoh tadi, gimana sih orang yang menyontek itu ketika ketahuan lalu merasa bersalah, merasa menyesal karena dia sendiri nggak lolos, temennya nggak lolos, dia masih malu pula karena ketahuan sama pengawasnya. Itu tentang roh baik di dalam diri pengawas. Jadi justru roh baik justru bikin kita nyesel gitu ya, iya, bikin kita merasa bersalah gitu. Itu ilustrasi pertama teman-teman. Sekarang kita masuk ke ilustrasi kedua. Bro, gue mau cerita nih bro. Woi, gimana nih? Jadi kemarin itu waktu ada devosi Paus Fransiskus Urbi. Itu aku pengen banget share ke WhatsApp grup teman-teman angkatanku itu. Pengen ngajakin 1 atau 2 temen lah yang bisa nemenin gua live streaming itu. Terus? Cuma rasanya khawatir itu, karena tahu sendiri kan temen angkatanku gitu semua. Aku khawatir kalau ketika share itu dicap sebagai alah kamu orang sok suci, apa-apa ya. Solusinya dibawa ke doa. Alah kamu pengen pamer, lagi mau berdoa saya gitu. Pengen pamer nama gitu. Padahal sebenarnya gua nggak pengen kayak gitu. Iya. Tapi gua jadi khawatir, jadi takut kirim nggak ya atau ajak teman nggak ya itu. Tapi akhirnya habis lama mikir tuh. Tapi akhirnya aku nggak apa-apa lah, kirim aja tuh. Akhirnya aku kirim ngajakin teman, dan benar ada teman yang mau temenin aku doa bareng itu jam 12 malam itu. Dan yang aku pikirin ternyata nggak terjadi itu. Nggak ada tuh yang level gua, nggak ada yang ngejudge gitu. Ada yang ngejudge, wah sok suci lo itu. Dan aku kayak merasa seneng banget gitu. Akhirnya bisa melewati ketakutanku, melewati overthinkingku, dan kayak merasa wah bisa ngajak temen berdoa juga. Ada temen
teman doa, lalu kayak dapat inspirasi, apalagi homilinya Paus juga bagus banget. Itu sih, jadi kayak wah senang banget sih rasanya kayak. Jadi yang pertamanya gitu, lu merasa takut, Mm-mm. terus ternyata lo blast ke grup, malah lu jadi seneng gitu ya. Iya, Iya. awalnya aku takut dicap sok suci, padahal sebenarnya nggak ada intensi kayak gitu tuh. Padahal itu pikiran-pikiran Pikiran-pikiran kan? sendiri, Overthinking sendiri. gitu kan. Ah. Nah, itu Iya. ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua tadi Tentang orang yang ingin ingin ngajak teman berdoa, Ngajak teman tapi berdoa. takut dijudge sok suci. sok suci. Nah, gimana tadi kita melihat kasus tadi itu? Dalam kasus tadi kita bisa melihat dua kerja antara roh baik dan roh buruk itu. Kayak yang pertama tadi ya. Kayak yang pertama, roh buruk itu bekerja untuk orang yang lagi semangatnya berdoa, untuk orang yang lagi nggak sibuk ngurusin dosa-dosanya, malah justru lagi pengen dekat sama Tuhan. Itu roh buruk malah menawarkan pikiran-pikiran yang menyesatkan itu. Oke. Pikiran-pikiran Betul, yang Bang. menyesatkan, bikin kita jauh dari Tuhan, kayak meragukan kita, alah nggak usah berdoa lo, atau kamu yakin nanti dijudge lo, atau nggak usah lah, nanti kamu rela kamu dijudge di grupmu sebagai orang sok suci itu, bikin kita Jadi pikiran-pikiran sesat gitu ya. kayak overthinking gitu Iya, nggak sih? betul. Terus bikin kita khawatir, lalu kayak roh buruk tuh menghalangi kita untuk dekat ke Tuhan itu. Nah kalau roh baik gimana Tom? Ya, kalau orang baik karena tadi seolah-olah menyesatkan. Nah, justru di sini roh baik kalau dalam kasusnya yang kedua tadi justru kan memberikan semangat, penghiburan, membuat kita bersemangat. Karena kalau kata-katanya tadi, apakah kamu bisa nggak sih? Nah, justru roh baik, kamu bisa kok, kamu nggak akan dijudge kok. Kan kata-kata itu kan memberikan inspirasi gitu, memberikan dorongan, memberikan kita ya merasa kita bersemangat karena lalu bikin kita deket sama Tuhan gitu. Kayak menghilangi rintangan-rintangan Yang yang tangan yang ditawari kita Raja jauh tadi. sama Tuhan gitu. Itu bikin kita makin percaya sama Tuhan itu ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi kita makin bisa lihat gitu ya, gimana roh baik, roh jahat itu bekerja dalam diri kita masing-masing dalam situasi yang berbeda. Yang pertama tadi ilustrasinya kalau kita lagi galau, lagi sering jatuh dalam Terbelenggu dalam dosa. Lalu yang kedua itu kalau kita udah nggak sibuk dengan dosa tapi mulai mendekat ke Tuhan, lagi semangat berdoa, itu beda cara kerjanya gitu ya. Nah teman-teman, sekarang kita kan perlu discernment nih, membedakan roh atau berdiskresi. Lalu sebenarnya discernment itu sendiri apa tuh? Discernment itu apa tuh? Kita lihat slide-nya. Nah sebelum kita ngomong soal discernment gini teman-teman, saya mau menarik dulu teman-teman ke pemahaman inti tentang latihan rohani itu. Kita pahami dulu latihan rohani itu sebelum kita masuk ke discernment. Nah, latihan rohani itu buku yang dibuat oleh Santo Ignatius untuk memandu kita yang ingin semakin dekat dengan Tuhan itu lewat retret atau lewat doa selama 30 hari itu. Jadi ada panduan-panduannya supaya kita bisa menyelami kehidupan Yesus sendiri gitu. Discernment dalam latihan rohani itu ada di mana teman-teman? Kita di Badbul sekarang ini ada di mana itu? Di dalam latihan rohani itu. Nah, coba kita lihat, kita tarik dulu itu, kita callback dulu kerangka latihan rohani itu isinya apa saja sih itu. Menarik nih. Nah, kerangka latihan rohani ada berapa, Pater? Kerangka latihan ini kita dari slide ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, 6 kerangka. Dari persiapan, lalu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan akhirnya siklus kembali ke hidup harian. Oke, kita mulai dari persiapan dulu ya. Persiapan untuk masuk ke latihan rohani. Kita ingat dulu waktu awal-awal kita ada di Badbul sejarah hidup itu. Sejarah hidup Santo Ignatius dan juga sejarah hidup kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke latihan rohani itu biasanya kita diajak untuk mengenal diri sendiri, melihat sejarah hidup, melihat bagaimana aku merasa dicintai oleh Allah gitu ya. Pengalaman bersama keluarga. Kita lihat narasi hidup kita dulu supaya kita siap benar-benar merasa dicintai, baru bisa masuk ke fase selanjutnya. Iya. Fase selanjutnya itu adalah minggu pertama. Nah, di minggu pertama kita merenungkan apa, Tom? Ya kalau minggu pertama dari disposisi bahwa kita dicintai, karena kita sadar bahwa kita dicintai, lalu kita diajak untuk melihat gitu bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita buat selama kita hidup, dosa-dosa yang selama ini kita buat. Mungkin kalau dalam sejarah autobiografi Santo Ignatius,
Santo Ignatius sendiri pernah membuat semacam list gitu, berlembar-lembar tentang dosa-dosa dia selama pernah hidup. Nah, kira-kira minggu pertama seperti itu, menyadari bahwa orang itu benar-benar berdosa itu. Bagaimana seorang malaikat pun yang memiliki satu dosa itu langsung dicampakkan ke dalam neraka gitu. Kenapa kok kita yang selama ini berdosa selama setiap hari, kita nggak dibawa ke neraka, kita masih setiap hari masih boleh bernafas, kita masih setiap hari masih boleh hidup. Dan di sini kan harapannya dengan kita merasa sadar bahwa kita ternyata diampuni, ya kita makin enjoy, menerima diri, sadar bahwa Tuhan tuh mati-matian mencintai kita gitu dengan memberikan pengampunan. Iya, seberdosa-berdosanya kita, Tuhan tetap menerima kita gitu ya. Nah, kalau kita udah sadar bahwa Tuhan mencintai kita, mengampuni dosa kita, kita baru bisa masuk ke tahap yang selanjutnya itu. Tahap selanjutnya kita diajak masuk ke minggu kedua. Di minggu kedua kita masuk ke narasi hidup Yesus sendiri itu. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Setelah kita diampuni, kita merasa aku merasa berdosa tapi diampuni, tapi dicintai. Aku kayak merasa ingin mempersembahkan diri itu dengan ikut Yesus sebagai muridnya itu. Nah, ikut Yesus nih, maka teman-teman kemarin kan ada perpul panggilan raja, lalu ada magis action day, kita melayani orang seperti Yesus melayani itu. Itu konkret banget ya. Konkret banget itu. Minggu kedua banget kita melayani itu. Ikut Yesus yang memang bekerja itu. Jalan ke keliling kota untuk berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang sakit, mengunjungi orang sakit, membuat mujizat itu. Dan bahwa raja yang kita ikuti bukan raja yang leha-leha di kerajaan gitu. Bahasanya kan raja yang berbau domba itu, raja yang mau dekat sama umat. Siapa sih raja yang mau menyentuh orang-orang lepra, mau memeluk, menyembuhkan? Ya, itu gambaran Yesus. Kita mengikuti Yesus di minggu kedua itu seperti itu. Nah, dari situ pertanyaannya, apakah kita hanya mengikuti Yesus yang dengan kemegahannya bisa menyembuhkan orang? Kita ditantang untuk masuk ke minggu ketiga, teman-teman. Di minggu ketiga kita ngapain, Tom? Nah, kalau minggu kedua kita mengikuti Yesus yang melayani, di sini kita tidak hanya mengikuti Yesus, tapi kita mengimitasi gitu ya. Kita menjadi seperti Yesus yang memeluk salib gitu. Bahwa ternyata Yesus yang juga harus sampai ke Golgota. Bahwa selama ini kita mungkin menghindari penderitaan. Kita menganggap penderitaan itu sebagai sebuah cobaan, sebagai sebuah hal yang harus dihindari. Padahal Yesus dalam minggu ketiga latihan rohani atau dalam kisah sengsara yang pernah kita dengarkan, dia kan selama 3 hari disiksa, dari ketika dia diadili lalu sampai wafat di kayu salib. Jadi di dinamika minggu ketiga bagaimana memaknai ajakan Yesus, ya kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid-murid itu harus memanggul salib setiap hari gitu. Dan di sini agar kita bisa merasakan rahmat compassion gitu ya, rahmat merasakan penderitaan Kristus. Dan yang paling menyentuh sebenarnya di sini bagaimana Yesus itu menderita dan wafat untukku itu. Itu kan sebuah kesadaran batin yang bagi saya pribadi sangat menyentuh sih. Ya. Kayak kita ditantang, sanggup gak lo ikut Yesus sampai kayak gini? Iya. Itu biasanya kita nyari yang enak-enak aja sih kalau ikut Yesus. Nah, walaupun kita ikut Yesus dalam penderitaannya, kita juga tetap ikut Yesus dalam kebangkitannya itu. Di minggu keempat itu Santo Ignatius menuntun kita supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu ternyata nggak ninggalin kita itu. Dia bangkit dan ternyata selama ini memang udah duduk di samping kita, nemenin kita yang galau. Walaupun Tuhan tidak punya kehadiran fisik di depan kita, tapi Tuhan selalu hadir. Dia selalu punya cara untuk menyapa kita. Dan disinilah jargon-jargon yang kalian kenal, misalnya finding God in all things. Ya, ini tumbuh dari pengalaman minggu keempat ini. Kita bisa merasakan Tuhan itu ternyata hadir terus tuh dalam hidupku itu, walaupun dia sudah bangkit itu, dia dengan sukacita kebangkitannya dia nggak hadir secara fisik, tapi dia tetap hadir untuk kita. Nah, baru setelah minggu keempat kita masuk ke minggu kelima. Gimana itu, Tom? Nah, jadi memang sebenarnya minggu dalam latihan rohani kan cuma 4. Lalu refleksi yang selama ini ditekankan adalah, masa kita mau berhenti aja sih di minggu keempat, masa lalu hanya retret selesai lalu semuanya selesai, kan enggak. Padahal justru tantangan terberat itu ada di istilahnya minggu kelimanya gitu ya. Yaitu ya hidup harian, bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai rahmat-rahmat yang sudah kita dapatkan selama minggu 1 sampai minggu keempat dalam hidup sehari-hari. Dan ini kan lalu dijemati dengan kontemplasi mendapatkan cinta gitu ya. Bagaimana
prinsipnya adalah ya cinta itu seharusnya lebih diwujudkan dalam perbuatan, dalam tindakan daripada cuma kata-kata. Itu sih yang ditekankan. Maka dalam hidup sehari-hari kita diundang untuk ya kita ikut Yesus itu tidak cuma kata-kata doang ya. Aku ingin ikut Yesus yang melayani dan menderita, tapi juga di hidup harian kita ditantang gitu. Coba bisa nggak kamu manggul salib penderitaan teman-temanmu, atau bisa nggak lu melayani teman-temanmu di kantor, di keluarga, memaafkan orang-orang yang bersalah. Makanya konkret gitu ya. Manusia latihan rohani itu kan nggak cuma kata-kata tapi juga dalam tindakan gitu. Oke. Nah itu teman-teman. Lalu apa yang kita ngomong latihan rohani sama discernment, apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah gini teman-teman, apa hubungannya latihan rohani sama discernment? Gini loh teman-teman, selama kita sebagai murid Yesus, mengikuti Yesus sejak sejarah hidup sampai melayani, lalu sampai di Golgota, lalu sampai ke kebangkitannya, kita tuh selalu berhadapan dengan macam-macam gerak roh itu, macam-macam gerak roh yang selalu menggoda kita itu, roh buruk yang selalu menggoda kita untuk jauh dari Tuhan itu. Iya. Kita mau dekat sama Tuhan itu, tapi roh buruk selalu menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Gitu ya. Tapi kita juga kadang-kadang juga hadir roh kudus itu, roh baik yang selalu mendorong kita, ayo semakin mendekat ke Tuhan. Nah, dalam proses itu kita kadang-kadang suka merasa bingung tuh. Sebenarnya mana sih yang memang roh baik, dan mana yang roh jahat? Kadang kita suka dalam bingung kayak masuk dalam warna abu-abu itu, nggak bisa dengan jelas membedakan ini mana sih yang memang mendorongku untuk dekat ke Tuhan. Nah, roh jahat yang di contoh ilustrasi yang menyontek itu malah menawarkan dengan kesenangan-kesenangan itu, dan kita dibuat bingung tuh. Iya, dibuat bingung, lalu kita melakukan dosa, lalu akhirnya kita baru merasa bersalah di akhir-akhir tuh. Ketika sudah terlanjur dan ketahuan gitu ya. Nah, kalau yang misal tadi ilustrasi yang mau doa bareng tadi, itu justru roh buruk menggoda kita dengan menimbulkan pikiran-pikiran sesat itu, sehingga yang justru menyesatkan gitu ya. Kita kayak jadi overthinking gitu, khawatir berlebihan, panik berlebihan, padahal sebenarnya nggak begitu juga ya. Gitu. Nah, makanya kita itu butuh discernment. Karena susah ikut Yesus tuh kalau kita nggak punya keterampilan membedakan roh itu. Karena akan ada banyak hal yang menggoda kita, apakah itu sungguh-sungguh mendekatkan kita ke Tuhan atau menarik kita jauh dari Tuhan. Gitu. Nah, discernment itu apa, Tom? Sepertinya, Tom. Nah, jadi discernment tadi sebenarnya menarik ya, tentang pengalaman kita dalam situasi abu-abu gitu. Dan itu kan abu-abu kan kombinasi antara warna hitam dan warna putih gitu ya. Dan barangkali kita mungkin selama ini bukan yang nggak mau memisahkan, tapi kita nggak tahu caranya gimana untuk memisahkan gitu. Dan discernment ini adalah sarana dari yang ditawarkan oleh Ignatius untuk membuat kita mampu untuk memisahkan antara roh baik dengan roh buruk, untuk membuat suasana abu-abu menjadi jelas mana yang hitam, mana yang putih itu. Dimana kita membedakan dan memisahkan roh jahat dengan roh baik satu dengan yang lain. Dan ini kan proses yang membuat kita melihat dengan jelas untuk membedakan dua hal ini gitu. Iya. Jadi kata kuncinya membedakan tuh ya, memisahkan mana yang memang membuat aku dekat sama Tuhan sama mana yang jauh dari Tuhan. Nah, itu kan tadi tentang discernment. Cuma kita perlu hati-hati lagi itu untuk memahami diskresi itu, untuk bisa semakin terampil membedakan roh itu harus hati-hati. Karena gini teman-teman, seperti tadi disebut kata Thomas tuh, diskresi itu nggak segampang kita memisahkan beras merah sama beras putih gitu. Kalau kecampur terus dipisahkan, nggak semudah itu, dan nggak semudah kita memisahkan catur hitam sama catur putih itu. Karena kadang-kadang kita masuk dalam situasi abu-abu, bingung. Ini sebenarnya mana sih yang memang kehendak Tuhan itu? Ini mana yang memang membuat aku semakin dekat ke Tuhan itu? Jadi bukan sekedar membedakan gitu ya. Perlu hati-hati karena kita perlu sadar itu, kita itu ada di situasi yang mana gitu. Karena situasi yang berbeda itu juga pakai mekanisme yang berbeda itu, cara diskresinya juga berbeda. Nah, teman-teman ada dua situasi yang perlu kalian ketahui dalam berdiskresi itu. Situasi pertama itu ketika kita masih galau gitu. Situasi kedua itu ketika kita udah maju. Nah, coba masih ingat ini enggak, teman-teman? Tadi ilustrasi pertama tentang apa? Tentang orang yang menyontek. Lalu ilustrasi kedua tentang orang yang ingin mengajak orang lain berdevosi. Ngajak doa temannya. Nah,
Kalau yang orang nyontek itu kan dia masih sering jatuh dalam dosa berkali-kali Beruntun gitu ya dosanya ya. Beruntun, Dosa yang satu menuntut dosa yang lain, ngegame, nggak belajar, tidurnya kurang, dan nggak mau nyontek. bertobat, dosa lagi, Iya. dosa lagi itu. Nah itu situasi dimana dia masih galau, gampangnya kita sebut itu. Masih galau. Masih galau, dia hidup rohaninya itu belum maju gitu. Masih sibuk dengan dosanya itu. Lalu yang kedua, kayak yang udah ngajak temen mau devosi bareng itu situasinya udah maju hidup rohaninya itu, karena dia udah gak sibuk dengan dosa-dosanya, tapi udah mulai memikirkan gimana caranya aku dekat dengan Tuhan itu. Ya di sini sebenarnya penting banget nih untuk membedakan gimana sih orang yang masih galau dan udah maju. Sebenarnya gampangnya kalau kita masih galau ya seperti orang yang menyontek tadi, sampai sebelum dia ketahuan oleh pengawas, dia nggak sadar kalau dia berdosa itu, maka kita masih dalam situasi galau. Tapi sebenarnya ketika orang itu ketahuan oleh pengawas, dia sadar dan dia menyesal. Nah, poin ketika dia menyesal itu yang lalu menjadi indikator bahwa sebenarnya dia sudah maju gitu ya. Maka udah maju itu gampangannya ketika kita sudah sadar bahwa kita berdosa itu. Dan sebenarnya roh jahat dan roh baik itu kan berbeda caranya bekerja. Nah, kalau kita udah tahu situasi kita di mana masih galau atau udah maju, kita akan juga bisa melihat perbedaan cara kerja roh baik dan roh buruk ketika kita masih galau dan ketika kita sudah maju gitu ya. Nah, kalau roh buruk kalau kita masih galau itu menggoda kita dengan kesenangan itu, membuat kita happy, membuat kita senang melakukan hal duniawi itu. Itu kalau membuat kita senang lah, kayak tergiur itu dengan godaan-godaannya. Tapi roh buruk kalau kita udah maju, cara menggodanya itu justru dengan menyesatkan, menghalang-halangi, menimbulkan membuat pikiran-pikiran yang palsu itu, membuat jadi, kita memang berkebalikan ya. Yang awalnya tadi seneng terus sekarang malah menyesakkan, bikin kita sesak lah, kayak sedih itu, bingung mana yang benar mana yang enggak. Nah, kalau roh baik gimana? Nah, kalau roh baik justru kebalikannya roh jahat. Kalau tadi roh jahat yang pertama membuat senang lalu membuat sedih. Nah, lalu roh baik justru membuat sedih dulu baru membuat senang gitu. Artinya apa? Artinya ya ketika kita masih galau, roh jahat yang membuat kita senang secara semu. Lah roh baik itu bekerja dengan membuat kita merasa bersalah gitu, menyesakkan hati, membuat kita nyesel gitu ya, menyesal, melakukan dosa, seperti ditegur gitu ya. Ditegur. Barangkali pengawas itu adalah sosok orang baik gitu. Kayak suara hati gitu nggak sih? Ya, Kamu harusnya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh nyontek. Nah, teman-teman, tadi kan ada dua hal tadi kan ya. Yang pertama itu kalau kita lagi galau. Yang kedua kalau kita udah maju. Nah, dua hal tadi itu kalau dua hal tadi itu terjadi selama beberapa saat yang cukup lama dan cukup stabil, dua hal tadi itu disebut sebagai disposisi itu. Nah, disposisi itu perasaan yang cukup stabil itu ya selama beberapa saat. Nah, disposisi cuma reaksi spontan gitu ya. Nah, disposisi itu suasana rohani umum yang berbeda sama perasaan spontan itu. Perasaan spontan contohnya misal, Tom, aku punya iPhone 11 nih, kamu mau nggak? Boleh bro, thank you banget nih. Seneng nggak kamu? Seneng banget. Seneng kan teman-teman? Itu seneng, itu perasaan spontan seneng gitu. Tapi bukan disposisi itu. Bukan disposisi, kan disposisi itu artinya hanya spontan itu, sesaat aja itu. Kalau disposisi itu bertahan lama, stabil dan menjadi suasana rohani umum gitu. Nah, yang disebut disposisi itu ada dua. Yang pertama namanya desolasi. Yang kedua namanya konsolasi. Nah, desolasi itu apa, Tom? Desolasi itu kata kuncinya adalah gerak seolah-olah menjauh dari Tuhan, yang membuat kita tuh dari merasa jauh dari Tuhan gitulah. Jauh ya, kata kuncinya jauh. Bagaimana kita merasa sepi, bawahnya itu negatif terus. Bagaimana kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, lalu merasa sendirian, padahal itu Tuhan selalu ada di sisi kita. Dan rasanya tuh konkret ya. Bentuk perasaannya macam-macam, ada berat, murung, sedih, lesu, macam-macam tentang desolasi. Gitu. Jadi kita rasanya jauh dari Tuhan, terus kayak kesepian, sendiri,
dan itu cukup bertahan lama perasaan itu, dan kita jadi nggak ngerasa damai itu. Jadi bawahnya satu kayak kita ego Betul. pada diri sendiri itu, mikir tentang diri sendiri, nggak bisa mikir tentang dekat ke Tuhan itu. Nah, ketika kalian lagi desolasi, memang suasana umum rohaninya kayak gitu, kalian jangan melakukan hal ini teman-teman. Kelihatannya gampang sih, tapi please jangan membuat perubahan yang besar itu, jangan membuat perubahan besar yang sangat berarti. Misalnya kalau kalian lagi sungguh-sungguh desolasi itu di lingkungan kerja kalian itu banyak yang paling sering stressful, bekerja gitu ya, hektik, lalu harus ada closingan, harus nge-share target dan macam-macam. Belum lagi ada sikat-sikatan dari sikut-sikutan dari teman-teman. Tapi hidup pribadi juga belum keatur, ada problem di keluarga. Rasanya pengen kayak resign gitu dari kerjaan itu. Tapi please itu jangan lakukan itu, karena biasanya nasihat yang muncul atau bisikan-bisikan yang muncul ketika kita lagi desolasi itu bisikan dari roh jahat. Datang dari roh jahat. Tahan dulu, setelah kalian cukup tenang, cukup baik, cukup membaik, bisa membedakan ini aku memang lagi desolasi, bisa menata perasaan itu. Jangan spontan langsung wah aku harus resign berarti. Iya. Itu harus pelan-pelan ya Tom ya. Nah selain itu kita juga kalau desolasi kita malah dianjurkan untuk melakukan apa Tom? Ketika diisolasi ya, selain tadi tidak merubah keputusan ya, justru kita tetap teguh dalam pilihan yang pertama gitu. Artinya ketika kita masih bekerja, ya sejauh kita masih diisolasi, justru kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan diri secara total gitu ya. Karena kalau misalnya kita membuat keputusan ketika sedang diisolasi, lalu kita misalnya contoh resign tadi ya, lalu kita resign, justru mungkin masalah-masalah yang ada saat kita bekerja masih terbawa gitu saat di tempat yang baru. Maka selain itu juga kita makin disiplin berdoa. Kan munafik banget ya bilang sedang merasa diisolasi tapi kita juga nggak pernah berdoa. Karena kita sama saja diisolasi itu kita jauh dari Tuhan, jadi kita jarang bersyukur gitu, jarang berterima kasih, jarang melihat bahwa ini rahmat dari Tuhan, bahwa ini hal positif itu. Kalau kita makin sering berdoa, kita akan makin sering bersyukur tuh. Lama-lama kita akan ditolong untuk terlepas dari desolasi itu. Nah, selanjutnya kita juga harus ingat itu bahwa badai pasti berlalu, guys. Badai corona juga pasti akan berlalu. Ini nggak akan selamanya terjadi kok. Kita harus yakin bahwa di depan perjalananku sana, Tuhan sudah menunggu aku itu, sudah menanti aku akan memberikan pengalaman konsolasi dan pasti akan berakhir. Itu harus diyakini. Walaupun terkesan klise, tapi ya kita harus punya kepercayaan seperti itu. Istilahnya itu segelap-gelapnya malam tuh masih akan ada fajar yang menunggu di depan. Wah, siapa sih ini? Anak senja. Oke. Nah, teman-teman, tadi desolasi yang pertama ya. Lalu yang kedua namanya disposisi konsolasi. Konsolasi itu kalau kita lagi ngerasa semakin mendekat ke Tuhan itu. Semakin mendekat ke Tuhan. Yang desolasi itu seperti tadi teman yang menyontek gitu ya. Kalau desolasi menjauh. Kalau teman tadi yang ngajak berdoa itu semakin mendekat ke Tuhan. Nah, biasanya kalau kita merasa konsolasi itu rasanya pengen bersyukur aja bawaannya. Kayak pengen tiba-tiba ngomong ke Tuhan, ngobrol ke Tuhan itu dalam hati itu bahwa Tuhan thank you itu. Karena banyak hal yang kita terima yang bisa kita syukuri, dan kita makin sadar itu bahwa kita ini rapuh dan kita butuh untuk bertobat, butuh untuk terus-menerus berdoa, untuk semakin dekat, untuk pertolongan orang lain itu. Dan waktu kalau kita lagi konsolasi, nggak cuma perasaan seneng, happy dikasih HP, beda itu perasaan spontan, tapi bahagianya tuh kayak ada rahmat yang kayak kita terberkati gitu kan ya, kayak ada inspirasi, kayak bahagia yang wow gitu, nggak gampang hilang gitu. Nggak gampang hilang. Kan kalau misalnya gini, kita seneng dapat HP, ternyata di sana masih habis diputusin pacar, kan spontan, masih labil gitu. Gitu. Jadi berasa itu kita tuh kayak deket banget sama Tuhan gitu nggak sih kalau konsolasi gitu. Kalian pasti pernah mengalami itu, pasti pernah, nggak cuma desolasi aja. Gitu teman-teman. Nah, tapi ingat teman-teman. Ketika kalian konsolasi, please jangan jemawa, jangan sombong, jangan songong, jangan malah leha-leha.
harus ingat bahwa besok bisa saja kalau akan ada Desolasi lagi. Bisa saja kalau aku kesepian lagi. Jadi, karena dinamis banget ya kita kan manusia itu bisa saja jatuh dalam dosa lagi, kesepian lagi, berdosa lagi. Itu harus ingat itu tuh. Jadi Jangan selamanya ya sestabil-stabilnya konsolasi tetap harus dua perasaan ini dua perasaan yang sangat dinamis gitu ya. Makanya kita harus siap-siap juga itu ketika lagi konsolasi harus siap-siap. Wah, nanti sewaktu-waktu kalau aku desolasi aku harus siap itu. Betul. Harus mempersiapkan diri supaya kalau jatuh rasa jatuhnya nggak jatuh amat gitu. Itu, dan ketika konsolasi juga harus ingat jangan sombong, jangan jatuh jadi kesombongan rohani. Itu harus ingat bahwa ini semua itu rahmat dari Tuhan itu. Konsolasi yang diberikan itu pemberian dari Tuhan. Supaya kita semakin tergantung pada Tuhan itu. Gitu. Supaya kita nggak sombong nanti kalau ketika kesepian kita sendiri yang merengek-rengek minta mohon dari Tuhan gitu sih. Nah teman-teman, kalau ada teman tanya itu, kenapa sih kok kita itu ada pengalaman desolasi, kok bisa sih manusia mengalami desolasi itu? Dari mana sih datangnya desolasi gitu ya? Gitu. Kira-kira kenapa, Tom? Kalau desolasi dalam latihan rohani, Ignatius kan memberikan tiga sumber gitu. Pertama, desolasi datang itu karena ya salah kita sendiri. Karena kita nggak pernah berdoa, karena kita malas berdoa, kita nggak rajin journaling, kita nggak pernah melakukan eksamen. Ya bukan hal yang mengejutkan kalau kita dikasih desolasi gitu. Karena kita nggak pernah meneliti batin kita gitu. Lalu yang kedua, ya desolasi diberikan supaya kita sabar dengan cobaan yang diberikan Tuhan itu. Artinya melatih kita untuk tahan gitu. Masa merasa bersyukur terus, masa merasa konsolasi terus. Justru ini yang lalu dikatakan desolasi yang formatif gitu. Supaya kita semakin mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan gitu. Lalu akhirnya ya yang terakhir desolasi itu dalam arti kita dikasih desolasi seperti tadi supaya kita sadar bahwa ternyata kita itu hidup tidak dengan kekuatan sendiri gitu, tapi dengan kekuatan Tuhan gitu. Iya. Bahwa Tuhan yang memberikan rahmat. Jadi tiga itu. Jadi pertama tadi tentang kesalahan kita sendiri, karena nggak doa. Yang kedua untuk ujian supaya kita tahan. Lalu yang ketiga supaya kita sadar bahwa kita perlu tergantung pada kekuatan Tuhan. Jadi bisa aja teman-teman, aku udah rajin doa tiap hari, devosi. Bisa banyak melakukan eksamen, refleksi, journaling nggak bolong-bolong gitu. Tapi kok tetap aja desolasi. Bisa saja itu karena memang kita sedang diuji itu, sedang ada dalam pencobaan supaya kita makin sadar bahwa kekuatan yang aku terima ini bukan dari diriku sendiri, aku perlu bergantung pada Tuhan. Gitu sih. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar gimana kita supaya makin hati-hati itu melihat disposisi kita itu. Karena cara kita berdiskresi ketika kita lagi galau, lagi menjauh dari Tuhan, lagi disolasi sama lagi konsolasi itu beda caranya. Nah, sekarang kita mau lihat nih kiat-kiat gimana caranya supaya kita makin terampil itu membedakan roh baik roh jahat, supaya kita makin terampil tuh melawan atau memutus godaan-godaan yang datang dari roh jahat. Nah, ada beberapa kiat-kiat atau trik ini teman-teman. Gimana caranya melawan roh jahat atau roh buruk itu? Ada 3 trik apa aja, Tom? Yang pertama trik anti manja. Asik. Yang kedua adalah trik no rahasia-rahasiaan. Lalu yang ketiga yang terakhir trik bikin benteng. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Ini 3 nomor terakhir di pedoman perbedaan roh. Yang pertama dari Santo Ignatius. Yang pertama tadi banyak teori. Lalu ini katakanlah metafora gitu ya. Menggunakan analogi. Simbol-simbol itu ya. Yang pertama trik anti manja. Trik anti manja ini kan digambarkan Ignatius itu seperti perempuan. Tapi kan lalu itu katakanlah disempurnakan oleh David Fleming. Gambarnya itu seperti anak manja gitu. Karena anak manja itu kan merengek-rengek, juga merengek-rengek orang tua, minta dipenuhi keinginannya. Misalnya pertama, "Mah tolong beliin apa tadi? Mah beliin mobil-mobilan dong." Kan kemarin udah dibeliin. Kan kemarin yang ini kemarin, belum. Yang sekarang belum. Lalu mamahnya memberikan. Terus akhirnya si anak sudah dibelikan, minta lagi, "Mah beliin es krim dong." Sudah belikan es krim, minta lagi. Nah, ini kan artinya roh jahat yang manja gitu. Yang manja gitu.
ketika roh jahat itu diturutin akan terus meminta dan sebenarnya anak manja ini ada dalam diri kita semua gitu ya. Ya kita punya sisi itu masing-masing. Sisi anak manja gitu. Yang buat kita seneng terus itu, seneng dalam arti duniawi itu, menawarkan kesenangan sementara itu ya. Dan di sini makanya Ignatius memberikan trik anti manja. Kita diajak untuk bersikap seperti seorang ibu yang tegas gitu ya. Ibu yang tegas. Kalau ibu atau bapaknya, ya tak kasih mobilan, tak kasih es krim, makin manja. Nah itu. Tapi kalau ibunya tegas, kemarin kan sudah cukup ya, cukup, stop. Ya, nah itu anaknya akan tahu, akan sadar, ini cukup tuh, nggak akan merengek-rengek lagi. Jadi kita harus tegas sama roh buruk yang menggoda kita itu. Kalau godaan-godaan duniawi datang, kita harus tegas tuh supaya si manja tadi nggak menggoda kita lagi. Betul. Gitu. Lalu yang kedua namanya trik no rahasia-rahasiaan. Ya. Trik no rahasia-rahasiaan ini Santo Ignatius itu menggambarkan roh jahat, roh buruk sebagai buaya darat itu. Buaya darat itu bahasa Inggrisnya false lovers ya. False lover. Pengagum atau pecinta yang palsu itu. Jadi kayak playboy gitulah ya, atau playboy ya orang ya gitu loh. Nah, roh buruk atau roh jahat dalam ciri yang seperti ini tuh dia selalu membuat kita mau menyembunyikan dosa-dosa kita. Dalam arti apa? Misalnya kita berbuat dosa itu, roh buruk akan ngomong nggak usah kasih tahu siapa-siapa itu, cukup kamu tahu aja, cukup kamu sendiri saja yang tahu itu, supaya kita semakin nyaman berdosa itu, karena kalau ada orang yang tahu kan akan makin kita nggak nyaman itu ya, ketahuan itu dosa gitu ya. Misal tadi nyontek tadi kan, gimana caranya supaya nggak ketahuan itu, sembunyi itu. Tapi ketika ketahuan, udah nggak bisa berlaku apa-apa lagi. Contohnya apa misalnya B kalau no rahasia-rahasiaan ini? Contohnya no rahasiaan yang paling konkret anak muda mungkin bokep atau ketagihan narkoba gitu ya. Kan orang-orang yang seperti ini mereka akan mengusahakan sungguh supaya mereka pertama selain tidak ketahuan juga supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Kan nggak mungkin orang akan cerita aku mau bokep nih, aku mau mengkonsumsi narkoba nih, kan nggak, pasti sembunyi. Gimana caranya supaya mereka nggak ketahuan gitu. Rasulullah itu selalu mengajak kita untuk sembunyi. Makanya caranya, trik no rahasia-rahasiaannya itu terbukalah pada orang yang tepat. Terbukalah pada orang yang tepat itu apa ya? Misalnya kalau di Magis itu ada pembimbing rohani, atau teman-teman animator, atau teman circle yang kalian percayai, atau sahabat di luar Magis atau siapapun yang kalian percaya, untuk terbuka itu ngomong bahwa bro, aku lagi butuh bantuan nih karena aku berkali-kali jatuh dalam dosa ini, dosa yang menggangguku tuh ini itu, aku jadi butuh bantuan tuh, supaya kita nggak terus-menerus memendam dosa atau memendam kebusukan dalam diri kita itu. Kalau dipendam terus nanti makin membusuk akan payah nanti. Lalu yang ketiga apa, Tom? Yang ketiga tadi trik bikin benteng. Ini kan gambarannya adalah seperti seorang tentara gitu ya. Tentara, misalnya kita bikin benteng, lalu ada benteng musuh gitu. Ya artinya tentara musuh, bagaimana caranya dia akan terus menyerang benteng kita gitu, dan pasti akan mencari titik-titik yang lemah gitu ya. Misalnya nih, kalau ada yang pernah lihat film The Lord of the Ring, di sana kalau nggak salah dalam sequel yang kedua ada dari orc gitu ya, yang menyerang benteng Helm's Deep, yang katakanlah itu benteng yang sangat keras, tapi ada satu titik yang lemah, yaitu saluran airnya. Dan musuh tepat meledakkan bom yang di sana dan hancur. Akhirnya hancur, bertahan satu-satunya hancur, lalu benteng itu kalah. Artinya seperti manusia gitu, bahwa roh jahat itu pintar ya, sangat cerdik gitu ya, mencari titik-titik yang lemah. Misalnya orang seperti saya, misalnya titik-titik lemah saya adalah kalau saya ini dalam keadaan di depan internet gitu, pasti intensinya lalu nggak murni gitu ya. Sehingga walaupun gampang digoda, sesuci apapun intensinya ingin membuat refleksi, tapi gampang tergoda untuk YouTubean satu kali klik gitu ya.
Ya. Kalau aku misalnya, aku titik lemahnya tuh karena aku orangnya nggak sabaran tuh. Titik lemahnya tuh kalau ketemu sesuatu yang bikin aku nggak sabar tuh, sesuatu yang lama, sesuatu yang berbelit-belit itu, aku nggak sabaran tuh. Nah, biasanya roh buruk akan menggoda aku dengan nggak usah ditunggu tuh, Betul. marah aja tuh, dan nggak ada gunanya nunggu orang tuh, nggak ada gunanya bersabar itu. Biasanya roh jahat akan selalu menyerang sisi itu, dan aku memang sering jatuh dalam hal itu, maka lihat sendiri kan aku orangnya nggak sabar kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi ada 3 trik apa aja tadi? Trik anti manja, lalu trik no rahasia-rahasiaan, dan trik anti benteng. Anti benteng. Bikin benteng yang kuat. Ditambal. Memperkuat titik-titik yang lemah. Itu. Oke teman-teman, tadi kiat-kiatnya itu ya. Nah teman-teman, semakin kita terampil dalam berdiskresi, semakin kita tahu gimana caranya membedakan roh baik dan roh jahat, semakin kita tahu aku ada di disposisi mana nih. Aku lagi konsolasi dekat dengan Tuhan, atau lagi disolasi, lagi galau, lagi jauh dari Tuhan, sering melakukan dosa. Kita akan semakin didorong untuk semakin teliti itu melihat gerak-gerak roh, karena semakin kita terampil, roh buruk itu juga semakin terampil ternyata. Iya, semakin pintar mengikuti kita, semakin kita maju, roh buruk, roh jahat juga semakin maju. Pintar banget ya. Gitu ya. Semakin beradaptasi dengan kita itu. Nah, makanya kita juga harus mengenal gimana berdiskresi secara advance tuh. Lebih maju lagi gitu. Anak-anak magis kan, katanya Bimor magis kan. Advance dong. Advance gitu ya. Kalau muter-muter terus dalam dosa, apa gunanya masuk magis ya. Gitu, ya. Oke, kita masuk ke yang advance ini. Nah, gimana nih Pin yang advance nih? Semakin advance, biasanya kita udah nggak sibuk dengan urusan dosa tadi. Kayak yang temen yang ngajakin doa temen, ngajakin devosi temennya itu tadi ya. Tapi kalau kamu masih sibuk dengan dosa, bergulat dengan perasaan-perasaan negatif, biasanya akan nggak akan cara berdiskresinya nggak akan maju, dan perlu latihan untuk maju gitu ya. Cara diskresinya juga beda. Nah ini cara diskresi kalau kalian udah makin advance itu dalam hidup rohani. Biasanya roh jahat akan semakin pintar itu dan sering menipu kita itu. Nah bagaimana roh jahat menipu kita supaya kita nggak kena tipu? Kita harus kenal cara tipuan roh jahat itu. Yang pertama apa tuh? Yang pertama dan satu-satunya sih sebenarnya. Kalau tadi banyak ada tiga gambaran roh jahat. Tadi misalnya roh jahat dalam bentuk anak manja, roh jahat dalam bentuk seperti orang yang buaya darat, lalu seperti tentara yang mengintai titik lemah. Nah di sini ketika kita sudah advance, tadi roh jahatnya juga advance. Nah roh jahat itu kadang-kadang menggunakan topeng gitu, dia berpura-pura kamuflase dalam sosok malaikat. Jadi dia memiliki banyak wajah-wajah. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Oke. Jadi memang roh buruk yang pada awalnya kelihatan baik, tapi ternyata pada akhirnya lalu intensinya kelihatan bahwa ternyata itu roh jahat gitu. Contoh konkretnya misalnya gimana Pin? Tentang contoh konkret misalnya, kan kita ini lagi ada dalam wabah corona kan, semua orang prihatin, semua orang pasti menjaga kesehatan, dan semua orang juga peduli. Makin banyak orang yang peduli pada nasib orang lain tuh, pada dokter-dokter, pada pasien-pasien. Cuma kita juga kadang-kadang juga semakin merasa tergerak itu untuk peduli itu. Wah, aku pengen jadi relawan Iya, jadi volunteer langsung terlibat di lapangan jadi gitu volunteer ya. terlibat di lapangan, membantu logistik, usung-usung, bawa-bawa barang, atau mungkin membantu apapun yang langsung ada di lapangan itu. Tapi roh buruk itu pintar itu, menggunakan alasan itu, menggunakan motivasi itu untuk menggoda kita itu. Ayo jadi relawan gitu ya. Ayo jadi relawan, tapi ketika kita jalan jadi volunteer, kita dibengkokkan itu. Dibengkokkan ke arah yang lain, ke tujuan yang lain. Tujuannya yang lain, kita malah dibengkokkan ke mencari malah pemuliaan diri ya akhirnya. Mencari apresiasi. Apresiasi. Aku pengen melakukan hal yang heroik, pengen jadi relawan supaya dilihat seperti pahlawan. Lalu sampai di tempat jadi relawan, musung-musung, bukannya membantu malah selfie lalu post, malah jadi kayak kesombongan rohani itu. Jatuh lagi kita. Dan memang kurang ajar benar itu roh jahat itu, pinter banget memanfaatkan. Itu padahal mulia banget ya menjadi volunteer. Memanfaatkan motivasi suci. Betul banget.
ujung-ujungnya jadi berdosa juga kita itu. Awalnya pengen membantu orang, tapi akhirnya malah ternyata dibelokkan tadi itu ya. kan ternyata aku cari apresiasi itu, sebagai relawan itu cari panggung itu, dan itu harus dimurnikan itu. Roh buruk, roh jahat itu harus dilawan itu dengan cara melihat nih awalnya motivasinya suci nggak, motivasinya bener nggak, baik nggak, oke, motivasinya baik. Lalu kalau prosesnya gimana, prosesnya masih baik gitu, prosesnya masih baik, memang turun ke lapangan itu jadi relawan, tapi tujuannya akhir-akhirnya untuk pemulihan diri, untuk cari apresiasi supaya bisa ngisi feed Instagram. Bisa update story, bisa semua orang tahu bahwa aku jadi relawan. Nah, gitu ya. Tujuannya egosentris lagi, bukan untuk Tuhan. Jadi harus teliti itu. Jadi awal baik, tengah baik, ternyata akhirnya kalau ujungnya buruk, ini roh jahat ini. Roh jahat berwajah malaikat, berbulu domba. Gitu. Jadi harus tiga-tiganya harus benar, baik semua. Berarti dari awal baik, tengah baik, akhirnya juga harus baik. Gitu ya, Bin, ya. Maka kalau jadi relawan harus rendah hati itu, harus memang sadar ini memang untuk kemanusiaan. Aku nggak mau cari panggung gitu. Dan banyak hal terjadi mungkin di lingkungan kerja kalian membantu orang, atau kalian mungkin dalam pelayanan di gereja misalnya, kalian bisa berefleksi, aku aktif di gereja atau aktif di Magis misalnya untuk cari apa gitu. Jangan-jangan atau frater, mungkin jadi frater mau cari apa? Jangan-jangan. Makanya kita harus hati-hati teman-teman. Jadi tentang ketulusan sih ya, yang ketulusan itu sangat dibutuhkan gitu dalam melihat. Kelihatannya suci tapi tunggu dulu ujung-ujungnya apa gitu. Gitu teman-teman. Kita belajar banyak tadi dari ilustrasi yang paling awal tentang perbedaan roh. Ilustrasi paling awal, orang yang masih galau, masih bergulat dengan dosanya, mencontek. Lalu juga orang yang sudah mulai maju, mengajak teman lain untuk devosi bareng, berdoa sama Paus Fransiskus. Kita makin tahu itu gimana caranya membedakan roh itu. Membedakan roh nggak sesimpel memisahkan beras merah dari beras putih itu, karena harus tahu situasi batin kita gimana, disposisinya gimana tuh. Ada disposisi konsolasi dan disposisi isolasi. Jangan-jangan yang kita anggap hitam itu bisa jadi putih, dan juga sebaliknya gitu ya. Kalau lagi konsolasi, mekanisme diskresinya beda juga, karena cara kerja roh jahat dan roh baik juga beda. Lalu ketika kita lagi desolasi, cara kerja roh jahat dan roh baik juga beda. Ketika kita udah maju, makin advance, roh jahat juga advance. Maka kita harus makin hati-hati lagi. Maka sebenarnya gampang-gampang susah ya diskresi itu. Gampang kalau kita memang mau tekun dalam berdoa, gitu. Latihan terus. Gagal berdiskresi misalnya, tetap latihan lagi, nggak apa-apa itu. Jangan menyerah itu. Dan sebenarnya kuncinya ada di eksamen harian ya. Iya benar. Melihat batin gitu. Gerak batin selama satu hari misalnya, aku merasa apa, hal apa yang aku syukuri, yang membuat aku dekat dengan Tuhan, atau hal apa yang aku sesali yang membuat aku jauh dari Tuhan. Itu kan pembedaan roh. Sangat pembedaan roh itu. Iya. Dan bahkan sebenarnya sejarah hidup juga, kita mulai perbul di awal sejarah hidup juga masih sangat relate dengan diskresi ini itu, karena misal tadi tips anti benteng nanti ya, anti benteng, bikin benteng itu titik lemah yang ada dalam diri kita tuh digunakan oleh roh jahat untuk menyerang kita, untuk menggoda kita itu. Luka-luka yang ada dalam sejarah hidup kita membentuk kelemahan, kecenderungan kelemahan kita, ketakutan digunakan oleh roh jahat untuk menggoda kita. Saya misalnya tuh, saya itu nggak sabaran tuh, itu terbentuk karena sejarah hidup saya waktu dulu itu, dan sekarang masih nggak sabaran, dan itu digunakan oleh roh jahat itu. Maka harus makin waspada di titik itu gitu. Dan diskresi sebenarnya kayak sebuah seni gitu nggak sih ya Tom ya? Betul banget, seni melihat itu. Artinya walaupun sestabil-stabilnya konsolasi dan isolasi, tetap dua perasaan yang sangat dinamis gitu. Bagaimana kita bisa membedakan ketika kita masih galau, ketika kita sudah sadar bahwa kita berdosa, bahkan kita advance. Karena roh jahat pun juga advance, tidak cuma kita yang maju gitu. Nah, maka teman-teman gitu, bagi kami itu diskresi itu kayak sebuah perjalanan menuju ke satu cahaya itu, seperti yang ada pada gambar presentasi yang kalian miliki itu. Kita berjalan menggunakan perahu itu
menghampiri Tuhan itu. Kita berusaha mendekat ke Tuhan itu, tapi selalu ada hambatan-hambatan yang muncul. Hambatan dari roh buruk selalu muncul, atau ketika kita bingung dalam suasana abu-abu ini benar atau enggak itu. Maka perlu waktu hening, perlu waktu tenang, perlu eksamen. Diskresi sambil jalan, sambil dalam suasana batin yang bergemuruh, apakah bisa? Nggak bisa itu, karena kita perlu kayak meredam dulu nggak sih perasaan-perasaan yang muncul, perasaan yang spontan itu. Rasanya banyak itu, pilihan-pilihan banyak, tindakan dulu, terus sudah tenang, terus dibedakan, ini roh baik, roh jahat, kayak seni tadi ya, roh jahat, ini ditaruh di sini, taruh sini, sorry kamu roh buruk, minggir dulu. Aduh roh jahat, aku dengerin yang roh jahat aja gitu. Baik. Udah fokus tadi, udah lama nih. Pentingnya seninya tuh. Perbul online seru juga ternyata ya. Oke, gitulah teman-teman ya. Oke, begitu tentang diskresi. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi dari pendamping. Kalian akan semakin mempertajam bagaimana pemahaman kalian tentang diskresi. Kalau ada yang mau tanya, feel free nanti tulis saja di platformnya Google Classroom atau apa, saya nggak tahu itu, nanti kita lihat saja. Kalau di bawah ini subscribe, komen, bisa komen, nanti akan dijawab bareng-bareng, atau nanti bisa ngobrol bareng di circle pakai teleconference itu. Itu teman-teman. Demikian, terima kasih, semangat. Pokoknya saya yakin kalian akan semakin terampil dalam berdiskresi. Semakin kalian terampil, roh jahat juga semakin terampil. Maka hati-hati terus. Hidupi terus, hidup doa, eksamen, journaling, refleksi, karena itu sangat membantu kita itu untuk mengenali diri, mengenali gerak batin yang ada dalam diri. Jadi roh itu bukan roh gentayangan, tapi gerak roh yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Thank you. Demikian, terima kasih. Saya juga mohon pamit. Kami juga mohon maaf kalau ada bacotan-bacotan yang tidak jelas selama menjelaskan materi. Semoga apa yang kami berikan bisa membantu teman-teman untuk semakin terampil. Oke, terima kasih Father Thomas sudah datang ke Makis. Sampai jumpa semuanya. Ad Maiorem Dei Gloriam. Thank you.